Dalam hadis lain juga kata Nabi SAW, ahli surga akan berkumpul setiap hari Kamis di sebuah tempat dikenal dalam bahasa Arabnya, dalam bahasa hadis dengan pasar. Lalu Allah meniupkan angin yang kencang terhembus ke tubuh-tubuh mereka, maka mereka makin tampan dari sebelumnya. Lalu mereka pulang ke istana mereka, lalu para istri mereka mengatakan, kalian bertambah tampan demi Allah. Lalu kemudian Allah pun menambahkan kecantikan pada istri, lalu mereka mengatakan, kalian pun bertambah cantik. Gak butuh salon, gak butuh perawatan, langsung jadi bersih dengan sendirinya. Ini cuma 4 huruf, taat, itu aja. Patuh, Allah bilang halal nikmati, Allah bilang haram tinggalkan, udah selesai. Sampai ajal datang saja, dapat semuanya. Keabadian. Dalam sebuah hadis yang sahih diceritakan tentang orang yang paling terakhir keluar dari surga, dari neraka, terakhir penghuni surga. Dia akan keluar dalam kondisi tubuhnya hangus, setengahnya keluarin asap. Berdiri jatuh. Begitu terus sampai dia jauh dari neraka. Setelah jauh dia mengatakan, segala puji bagi Allah yang selamatkan aku dari kamu. Dia pikir masih ada di neraka selain dia. Ini di neraka ada orang kafir, orang musyrik, orang munafik yang kekal. Dia sendiri ini ahli surga, tidak ada. Orang semua ahli surga sudah masuk ke surga ini. Tentu teman-teman jangan jadi orang ini, jadi orang yang pertama masuk surga dari awal. Ini mampir neraka dulu nih. Tapi subhanallah, dia dengar bagaimana nikmat terendah di surga ini. Orang ini jalan, kemudian setelah dia jauh dia mengatakan, ya Allah, selamatkan aku dari neraka itu. Maka Allah selamatkan dia. Dia mengatakan, segala puji bagi Allah yang selamatkan aku dari kamu. Kemudian Allah dari jauh lihatkan dia pohon, nggak ada apa-apa, pohon saja. Selama ini ribuan tahun semuanya api, siksaan, ya, yang dicincang, yang dibakar, yang ini, yang itu, segala macam. Maka kata dia waktu lihat pohon itu, ya Allah, saya ingin pohon itu. Bagaimana sih kalau kita lagi panas terik matahari, kita ingin naungan di bawah pohon? Saya ingin pohon itu. Kata Allah, hai anak Adam, kira-kira kau minta yang lain enggak? Dia bilang, tidak ya Allah, saya tidak akan minta yang lain, pohon itu saja. Maka Allah bawa dia dengan suruh malaikat bawa ke pohon itu. Dia bernaung di bawah pohon itu. Kata Nabi SAW, dia kira dirinya orang yang paling besar nikmatnya pada Allah, dari Allah, karena pohon itu saja. Padahal orang sudah di surga semua nih. Setelah dia nikmati, Allah lihatkan dari jauh pohon, ada buah-buahannya, ada airnya. Tadi nggak ada itu. Maka dia tergoda, dia mau manusia, tapi dia malu sama Allah. Tadi sudah janji tidak mau minta. Lalu dia bilang, ya Allah, pohon dan air, saya tidak minta lagi. Kata Allah SWT, hai anak Adam, sudah janji tadi, ya Allah, pohon sama air, tidak minta lagi. Lalu dia kasih janji-janjinya sama Allah. Kata Nabi SAW, dia janji sama Allah, tidak akan. Baik, Allah antar ke pohon itu. Dia nikmati buahnya, dia mandi di airnya, segar. Dia anggap nikmat, dia adalah hamba Allah yang paling besar nikmatnya. Dari kejauhan setelah itu Allah bukain pintu surga, gerbangnya, kecium bau wanginya. Dia lihat orang pakai baju sutra, dayang-dayang, pohon-pohon yang indah. Dia mau minta sama Allah, dia malu. Sudah janji tadi. Tapi ini surga. Kalau dia bilang, ya Allah, surgamu, saya nggak minta yang lain. Kata Allah, hai anak Adam, nggak ada yang memuaskan kamu. Apa kau mau aku berikan kamu seperti yang dimiliki oleh raja terkaya dunia? Sekarang saya akan masukkan kau ke surga ini, surga bintangmu. Tapi aku kasih kamu yang seperti dimiliki raja terkaya dunia. Tahu siapa ini teman-teman? Sulaiman alaihissalam. Kalau kita bilang raja terkaya di dunia, Sulaiman bisa suruh jin, bisa bicara sama hewan, istananya dari kaca, luar biasa. Nggak ada raja seperti Sulaiman. Sampai kata Nabi SAW, Sulaiman telah minta kerajaan tidak boleh orang sebelumnya dan sesudahnya. Kata Allah SWT, hai anak Adam, maukah kamu aku berikan kau yang dimiliki raja terkaya dunia? Dia bilang, raditu ya Rabb, aku ridho. Jangankan begitu, masuk surga sudah cukup, apalagi dapat yang terkaya raja dunia, ya. Maka Allah bilang, wala kamithluhu, kau akan dapat dobelnya, 2 kali lipat. Lalu dia mengatakan, raditu ya Rabb, aku ridho hai Tuhanku. Dan Allah lagi bilang, wala kamithluhu, kau akan dapat lagi yang dobelnya. Terus saja dia mengatakan raditu, Allah juga mengatakan, dan kau akan dapat misalnya sampai 10 kali lipat. Saking gembiranya dia mengatakan, engkau adalah hambaku dan aku Tuhanmu ya Allah. Dia balik karena bahagianya dia.